Oke guys, selamat datang kembali di channel Guru MTK. Pembahasan kita masih di TPS kuantitatif. Ini adalah video ke-10 dari 10 rangkaian yang sudah saya siapkan. 9 awal sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silakan bagi yang belum melihat 9 video sebelumnya, linknya saya taruh di atas untuk dipelajari nanti. Kali ini saya bahas tentang soal prediksi mirip soal UTBK. Tonton sekarang biar nanti nggak nyesel. Kayak gimana sih soal-soalnya? Pastikan kalian nonton sampai dengan selesai dan tidak melewatkan satupun penjelasannya. Kita mulai dari soal yang pertama. Diketahui A dan B bilangan positif, dan A lebih besar daripada B. Jika X sama dengan akar dari A kuadrat min B kuadrat dibagi A plus B, dan Y sama dengan akar A min akar B. Oke, kita mulai dari sini. X-nya kita sederhanakan dulu. Kita tahu bahwa A kuadrat min B kuadrat itu bisa kita uraikan jadi A min B dikali A plus B. A plus B-nya bisa kita coret ya. Oke, maka nilai X adalah akar dari A min B. Sedangkan dia kan ini ya, akar A min akar B. Sekarang saya misalin. A-nya 25, B-nya 16. Kenapa angka ini saya pilih? Karena lebih enak untuk bisa dicari akarnya, gitu ya. Dimana A plus B, A lebih besar daripada B. Oke, yang X-nya sama dengan akar dari 25 kurangi 16. Itu akar 9 ya. Akar 9 itu 3. Berarti X-nya nilainya 3. Sekarang Y-nya sama dengan akar 25 dikurangi akar 16. Itu sama dengan 5 kurangi 4 sama dengan 1. Ternyata, kalau kita simbolkan X-nya lebih besar daripada Y. Oh gitu. Triknya gimana sih untuk menyelesaikan soal seperti ini? Triknya adalah, kalau kalian ketemu bentuk akar dari selisih dua buah bilangan, itu pasti lebih besar daripada selisih kedua akarnya. Gitu kan ya. Artinya lebih besar daripada selisih akar-akar bilangan yang tadi. Di akar A min B pasti selalu lebih besar daripada akar A dikurangin akar B. Oke, jawabannya yang D. Oke, mohon diperhatikan trik ini. Kemudian yang kedua, soalnya setipe. Oke, jadi X-nya sama dengan akar 5 dikurangin akar 2, dan Y-nya sama dengan akar 3. Nah, akar 3 itu ternyata bisa kita rubah jadi gini kan, akar 5 dikurangin 2. Berarti kan gini dong, akar 5 dikurangin 2 pasti lebih besar daripada akar 5 kurang akar 2. Trik yang tadi, oke? Jadi akar A min B pasti lebih besar daripada akar A dikurangin akar B. Maka kesimpulannya apa? Ya, Y lebih besar daripada X dong. Atau X kurang dari Y yang D jawabannya. Oke, triknya tolong diperhatikan. Nomor 3. Seorang peternak memiliki sejumlah sapi. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi. Nah, jadi kalau misalkan dia masukin 5 ekor sapi ini ke kandang, kandangnya kita nggak tahu berapa banyak. Ternyata jumlah kandang yang dibutuhkan 4 buah lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi 6. Ya kan kalau 5 ekor berarti kandangnya lebih banyak dong dibanding kalau kita ngisinya 6 ekor. Ternyata kalau 5 ekor per kandangnya itu 4 kandang nambahnya dibanding kalau ngisinya 6. Berapa banyak sapinya? Kata pertanyaannya gitu. Berarti kita misalin aja nih, banyak sapi itu kita misalin X. Maka kalau banyaknya sapi kita bagi 5 berarti kan X per 5 kan? Sedangkan kalau uh, setiap kandang kita isi 6 berarti X per 6. Ternyata X per 5 itu sama dengan X per 6 ditambah 4. Tadi kan 4 buah lebih banyak kan? Nah, maka X per 5 itu sama dengan X per 6 ditambah 4. Berapa sih X-nya? Ini kan pecahan nih. Biar pecahannya hilang, kita kali dengan KPK 5 dan 6. Kali 30 deh. Oke, kali 30 maka nanti jadi 6X sama dengan 5X plus 120. Pindah ruaskan, X-nya ketemu 120. X itu apa tadi? X kan banyaknya sapi. Oh, berarti banyak sapi adalah 120. Oke? Bener nggak sih? Bener dong. Perhatikan gini. Kalau banyak sapi yang 120, oke, kita bagi 5, 5, 5, 5. Berarti 120 dibagi 5. Berapa? 24 kan? 24. Berarti kalau X-nya kita masukin 66, berarti kan 120 bagi 6, 20 kan? Ternyata bener dong. Kalau dia 55 butuhnya 24 kandang, kalau 666 butuhnya 20 kandang. Nah, ternyata nambah 4 kandang lagi lebih banyak dibanding yang 6 ekor kalau per kandangnya. Gitu ya. Oke, lanjut deh. Nomor 4. Dalam suatu kelas, 5/7 murid adalah laki-laki. 2/5 murid laki-laki berambut lurus jika 6/14. Oke, gini deh. Katanya laki-lakinya 5/7. Oke, 5/7. Kemudian 2/5-nya itu berambut lurus, si laki-lakinya 2/5-nya. Nah, si laki-laki kan 5/7 berarti perempuannya 2/7 ya. Nah, terus laki-laki yang berambut lurusnya 2/5 dari 5/7. Itu berapa? 2/7 kan? Itu laki-laki yang berambut lurus. Kemudian, kita cari dulu nih, yang ditanya apa? Berapakah murid perempuan yang tidak memiliki rambut lurus? Berarti kita cari tahu dulu, berapa perempuan yang rambutnya lurus. Kan yang lurus tadi 6/14, dikurangi dengan yang lurusnya laki-laki. Ya kan, karena murid yang lurus ada 6/14. Sedangkan yang laki-lakinya adalah 2/7. Berarti yang perempuannya 6/14 dikurangi 2/7 dong. Oke, berarti hasilnya sama dengan 1/7. Oh, berarti si perempuan yang rambutnya lurus ada 1/7. Oke,
Sedangkan perempuan kan ada 2/7. Berarti kalau yang tidak lurus gimana? Ya, tinggal kurangin dong. 2/7 dikurangin 1/7. Berarti berapa? Yang tidak lurusnya ada 1/7. Nggak ada jawabannya kan? Berarti kita kali dengan bilangan yang atas bawahnya sama gitu kan. Yang senilai cuma yang A 5/35. Kalau kita kali 5 semua. Oke ya. Kita data seperti itu. Yang A berarti jawabannya. Oke, lanjut deh. Nomor 5. Grafik berikut merupakan fungsi yang memetakan X ke Y. Kecuali. Nah, soal ini sering keluar nih ya. Bagaimana menentukan ini fungsi atau bukan kalau lihat dari grafiknya. Fungsi itu apa sih? Fungsi itu kan katanya yang memetakan dari X ke Y itu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota X dengan tepat satu anggota Y. Ingat, tepat satu anggota Y. Jadi nggak boleh lebih 2 Y-nya. Caranya gimana? Triknya begini. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, triknya tarik garis lurus yang tegak lurus sumbu X. Tarik garis lurus yang tegak lurus sumbu X, kemudian cari yang memotong grafiknya cuma di satu titik. Oke, saya buatnya begini. Itu garis-garisnya saya buat. Nah, perhatikan di option A. Garis tadi memotong kurvanya cuma satu titik doang kan? Kalaupun saya geser ke kiri ke kanan ya cuma satu titik doang yang dipotong kan? Berarti ini termasuk fungsi. Oke, kan katanya ditanya kecuali kan? Berarti yang memotongnya lebih dari satu dong. Yang B, memotong kurvanya lihat, memotong grafiknya dia di satu titik. Berarti dia ini fungsi. Yang C, juga fungsi memotongnya cuma satu titik kan. Sedangkan yang D, lihat dia motong kurvanya di berapa titik? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti ini dia bukan fungsi karena memotong Y-nya lebih dari memotong kurvanya di Y yang ada 3 Y di sana kan. Sedangkan yang terakhir itu dia memotong satu berarti benar fungsi. Jadi triknya kalau kalian ketemu soal seperti ini, tarik garis tegak lurus sumbu X. Kalau dari X ke Y ya, tarik garis lurus sumbu X, kemudian cari yang memotong grafiknya di satu titik. Itu dia fungsi. Kalau yang memotong lebih dari satu titik berarti bukan fungsi. Oke, gitu dia. Nomor 6. Jika A-nya ABCD, B-nya min 1, 0, 1, 2. Maka himpunan pasangan terurut yang menyatakan fungsi dari A ke B. Ingat, fungsi dari A ke B. Oke, fungsi dari A ke B itu maksudnya gimana? Gini dia maksudnya. Triknya, perhatikan anggota sebelah kiri. Cari yang tidak berulang. Kalau dari A ke B, berarti yang sebelah kirinya harus ABCD dong. Oke? Nah, perhatikan yang sebelah kiri. Yang ABCD, yang huruf itu cuma A, B, dan C. Yang D dan E kan bagian depannya angka tuh 0, min 1, min 1, 2, berarti itu salah. D dan E nggak bisa kita pakai. Sekarang, cari yang tidak berulang. Option A, perhatikan. Yang sebelah kirinya A, terus B lagi. Oke, terus C. B-nya berulang, berarti dia bukan fungsi. Yang B, C, terus C lagi. Terus B, terus A. C-nya berulang, berarti bukan fungsi. Yang C, option C ya, A, B, C, D. Ternyata mereka tunggal, nggak berulang. Berarti dia itulah fungsi. Kalau yang fungsi itu cari yang sebelah kiri, dan mereka nggak berulang. Itu fungsi. Oke, triknya seperti itu. Lanjut, nomor 7. Soal nomor 7, AE sejajar dengan CD. Sejajar nih. Seperti pada gambar. Titik B merupakan titik potong AD. Oke, dan titik AD antara garis AD dan EC gitu kan. P-nya 43 derajat dan Q-nya 78 derajat. Maka nilai X-nya berapa? Ini dia nanti akan menghasilkan ketentuan-ketentuan, nanti ada sudut dalam berseberangan gitu kan ya, atau dalam sepihak atau dan seterusnya gitu kan. Tapi saya kasih triknya begini. Jadi kalau ada segitiga, misalkan sudut-sudutnya begini ya, nah C adalah salah satu sudut luar segitiga di mana ketentuannya bahwa triknya begini. C itu adalah jumlah sudut-sudut dalam segitiga selain pelurusnya. Oke. Jadi A, B, C. Itu kan ketentuannya ya. Selain pelurus C itu dia kalau jumlahin hasilnya sama dengan C. Oke. Nah, perhatikan gini, kita kembali ke soalnya. Perhatikan Q. Q-nya kalau ada di situ yang di C kan, Q itu bisa saya tuliskan di sebelah sini. Kenapa? Itu dia dalam berseberangan. Dan nilainya sama besar. Ada di video yang keberapa itu ya, silakan nanti kalian lihat lagi, sudah saya bahas tentang terkait dengan sudut dalam berseberangan gitu kan, dalam sepihak dan seterusnya sudah saya bahas, silakan kalian lihat lagi videonya. Jadi Q-nya bisa saya taruh di situ. Nah, berarti dia sama dong, segitiganya hampir sama dengan segitiga yang trik yang saya kasihkan. Gimana? Oh, berarti P tambah Q sama dengan X derajat dong. Oke, P-nya berapa? 43, Q-nya 78. Jumlahin hasilnya 121. Oke. Nah, kalau misalkan kalian punya cara lain, Bang, saya punya cara lain nih bang, kayak begini. Silakan kalian tuliskan di komentarnya. Oke, tapi ini trik yang bisa saya kasih ke kalian. Tolong dipahami. Jadi jawabannya yang D. Oke ya, mari kita diskusi sama-sama deh kalau kalian punya cara yang lebih gampang lagi. Oke, lanjut nomor 8. Bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil dari 12. Oke, P dan Q berbeda lebih kecil dari 12 dan P-nya prima. Berarti yang bisa kita ambil adalah
Yang kurang dari 12 itu berarti 2, 3, 5, 7, 11. Oke. Jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4, maka P plus Q yang mungkin. P plus Q yang mungkin berapa jawabannya? 7, 8, 9, 10. Berarti jumlahnya maksimal 10 ya. Kalau jumlahnya maksimal 10 berarti angka 11 kita nggak pakai. Karena 11 pasti dia melebihi dari yang diketahui. Maka 11 nggak usah kita pakai ya. Kemudian katanya selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4. Kita lihat selisih-selisih yang mungkin. P dikurangi Q bisa jadi 5 kurang 2, 5 kurang 3, 7 kurang 2, 7 kurang 3, 7 kurang 5. Ini kemungkinan-kemungkinannya. Tapi yang tidak habis dibagi 4. Oke, yang tidak habis dibagi 4 yang mana? Yang itu kan? Itu nggak usah kita pakai. Terus mana lagi yang nggak mungkin? Yang nggak mungkin yang ini. Kenapa ini nggak mungkin? Lihat, 7 kurang 5, 2. Memang sih 2 nggak habis dibagi 4. Tapi kan 7 tambah 5 nanti jadi 12. 12 nggak ada di pilihan. Jadi nggak usah kita pakai. Kita fokus ke yang 3 di atas. Kalau kita tambahkan hasilnya berapa nih? 5 tambah 2, 7, 5 tambah 3, 8, 7 tambah 2, 9. Hasil penjumlahan yang mungkin yaitu 7, 8, 9. Berarti yang 1, 2, 3 dong. Oke? Sedangkan nilai P kurangi Q bukan kelipatan, bukan bilangan yang habis dibagi 4 semua. Jadi bisa masuk ke dalam penyelesaian. Maka jumlah yang mungkin adalah 7, 8, 9. Kita eliminasi satu-satu begitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. 5 bilangan asli memiliki rata-rata 20 dan jangkauan 5. Rata-rata tuh apa sih? Rata-rata tuh kan kalau dijumlahin hasilnya sama dengan 20. Kita nggak tahu bilangannya. Saya misalin aja deh. Bilangannya 20 semua. Misalkan bilangannya 20 semua. Kan kalau saya bagi 5 hasilnya 20 kan? Sedangkan jangkauan adalah nilai terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Itu harus 5. Kemudian bilangan terbesar yang mungkinnya berapa? Berapa yang mungkin gitu kan? Nah, sekarang gini aja deh saya buatnya. Semua bilangan yang 4 bilangan pertama saya kurangin 1 semua. Oke, kemudian berarti yang bilangan yang terbesarnya harus saya tambah dengan 4 karena 4 bilangan pertama udah dikurangin 1 biar nanti hasilnya tetap 20 kan. Hasilnya berapa? Hasilnya jadi 19, 19, 19, 24. 19, 19, 19, 19, 24 gitu kan. Nah, mungkin nggak kayak begini? Mungkin, karena nggak ada lagi kemungkinan lain. Kalau saya kurangin lagi, biar nanti bilangan 24-nya bisa jadi gede, nanti jangkauannya nggak 5. Ini jangkauan ini 5. Perhatikan, bilangan terbesarnya 24, bilangan terkecilnya 19. 24 dengan 19 kalau saya kurangin jadi berapa? 5 kan? Berarti jangkauannya 5. Kalau kalian buat lebih kecil lagi 19-nya, nanti jangkauannya nggak 5. Jadi bilangan terbesar yang mungkin cuma 24. Sedangkan Q-nya 25. Oke, karena angkanya tidak diketahui, berarti kita misalkan kayak tadi ya, pertama 20 aja dulu semuanya. Terus kemungkinan ya, kita kurangin aja dulu satu-satu semua dulu. Ternyata kalau dikurang-kurangin 1, kita dapat jangkauannya tetap 5. Maksimalnya di 24. Kalau saya kurangin 1 lagi, nanti hasilnya 18 kan. Nanti yang terbesarnya jadi berapa tuh? Jadi 25. 25 dengan 18 jadi 7 dong. Enggak 5 jangkauannya. Oke, jadi jangkauan yang mungkinnya cuma 24. Jadi P-nya 24, Q-nya 25, berarti 24 kurang dari 25. Berarti P-nya kurang dari Q, atau Q-nya lebih besar daripada P yang B berarti ya. Oke. Nanti kalau kalian masih bingung, nanti silakan di kolom komentar ditanyakan lagi. Mana yang membuat kalian masih bingung. Oke, lanjut. Yang terakhir, nomor 10. Pada trapesium siku-siku ABCD, BC sama dengan 7. Ini 7 katanya. Berapakah luas trapesium ini? Oke, luas trapesium itu apa sih? Oke, nanti gini. Putuskan apa pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini tes kecukupan data ya. Oke, kan kalau pada trapesium itu ada 2 sisi sejajar ya, A dan B. Kemudian ada tinggi. Tapi datanya kita belum punya. Nah, AB-nya ada katanya ya. AB-nya itu adalah 4. Nah, sekarang tingginya saya buat di sebelah situ, saya geser ya. Katanya AB-nya 4. Berarti yang atasnya 4 juga dong. Sama ya. Kemudian sisanya 4 juga. Kenapa? Karena DC adalah 8. Karena udah dipotong 4, maka sisanya 4 lagi. Nah, T-nya saya bisa cari dong. Untuk mencari T, kita gunakan Pitagoras. Oke, 49 kurangi 16. Sebenarnya nggak mesti tahu angkanya, yang penting bisa dicari gitu kan ya. Bisa dicari T-nya ketemu. Nah, sekarang melihat rumus luas trapesium itu adalah jumlah 2 sisi sejajar dibagi 2, kemudian dikali dengan tinggi. Maka kita harus tahu bagian AB-nya harus tahu. Kemudian bagian DC-nya harus tahu. Kemudian tingginya harus tahu. Nah, untuk semua ini tahu, baru bisa dapat luas. Nah, berarti data 1 penting diketahui. Data 2 juga penting diketahui. Berarti kedua data ini harus kita pakai bersama-sama. Kalau salah satu aja kita pakai, kita nggak bisa nyarinya. Berarti jawaban yang mungkin adalah yang C. Oke? Katakanlah begini, kita cuma pakai yang AB aja. Bisa nyari tinggi nggak? Nggak bisa dong. Kita nggak bisa pakai Pitagoras. Karena kita bisa nyari tinggi tadi kalau yang atasnya ada. Sedangkan atasnya nggak ada, misalkan kita nggak pakai. Kita nggak bisa nyari. Atau sebaliknya, kita pakai yang DC-nya aja. Nggak ada yang AB-nya. Nggak bisa ketemu juga dong. Oke, berarti dua-duanya harus dipakai bersama-sama. Tapi satu nggak cukup dia. Oke? Saya rasa sampai di sini dulu.
Mari dukung terus channel Guru MTK dengan cara apa? Subscribe dan nyalakan loncengnya agar bisa mengetahui update terbaru dari video-video yang diupload. Dan jangan lupa like jika suka dengan video ini dan share kepada teman-teman yang lainnya. Berikan komentar terbaik kalian dan apabila kalian ada yang ingin ditanyakan silahkan di komentari. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.